Gloria, Deo Gratias. Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 20 Juli. Judul dari materi kita hari ini adalah posisi tidak menjadikan pemimpin. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Dari kitab Tawarik bab 11 ayat 1-2. Sebagai orang yang paling berpengaruh di dalam negerinya, Daud memimpin jauh sebelum Saul kehilangan tahtanya. Suka atau tidak, posisi tidak membuat seseorang menjadi pemimpin. Gelar mungkin memberi seseorang otoritas, tapi tidak pengaruh. Pengaruh datang dari orangnya. Pengaruh harus dihasilkan. Daud menghasilkan pengaruh dan Saul tidak. Bagaimana bisa? Mari kita cermati. Ada 5 poin. Yang pertama, kesatuan. Daud bergerak di antara rakyat dan menciptakan kesatuan. 2. Identifikasi. Daud mengidentifikasi dirinya dengan para pengikutnya sebagai satu keluarga. Yang ketiga, kredibilitas. Daud memimpin pasukan militer dengan efektif. Keempat, urapan. Daud mendapat penyertaan Allah dalam hidupnya. Dan yang terakhir, rekanan. Daud bekerja sama dengan para pemimpin kunci. Para kader yang saya banggakan. Banyak sekali perbedaan antara pemimpin dan pimpinan. Seseorang menjadi pimpinan sebuah kantor atau pimpinan sebuah instansi karena selembar kertas SK ditunjuk, atau mungkin karena dia dekat dengan seseorang dan bisa menjadi pimpinan di satu tempat. Tapi pemimpin lahir dari sesuatu yang ada di dalam dirinya. Seorang pemimpin punya pengaruh. Seorang pimpinan belum tentu punya pengaruh. Sama-sama memimpin orang, tapi pimpinan berdasarkan SK, pemimpin berdasarkan pengaruhnya. Kita lihat Daud bahkan dikatakan dia sudah memimpin bangsa Israel jauh sebelum Saul raja sebelumnya kehilangan tahtanya. Betul bahwa Tuhan menghendaki Saul memimpin Israel, tetapi Saul tidak mendapat penyertaan Tuhan karena terlalu banyak kesalahannya, tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Daud sejak awal sudah mempunyai 5 hal tadi: kesatuan, identifikasi, kredibilitas, urapan, dan juga punya rekanan. Dalam 5 hal tadi, Daud menunjukkan bahwa dia adalah orang hebat. Dia menguasai dan memakai 5 hal tadi sebagai modal yang luar biasa, yang tidak terkalahkan. Anda bisa melihat bedanya di lapangan. Seorang pimpinan dan seorang pemimpin. Sekali lagi, posisi tidak menjadikan pemimpin. Orang bisa jadi pimpinan karena dekat dengan seseorang atau dekat dengan orang yang berkuasa. Tetapi pemimpin memimpin banyak orang karena kehendak orang. Pernah kita dengar Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Pertanyaan kita hari ini, bagaimana cara Anda menggunakan 5 kunci keberhasilan Daud untuk menghasilkan pengaruh? Silahkan Anda semua menggunakan itu dan coba hasilnya. Selamat belajar dan berlatih. Tuhan Yesus memberkati. Gloria, Deo Gratias.